Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Yusri Fauziah, NIM 21203330 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat sebagai syarat tugas akhir dari PPL saya, mengajar di kelas 73 dengan materi adab sholat dan zikir. Selamat menonton, sekian, terima kasih. Ada yang hadir? Selama jam pelajaran mulai tidak ada yang berbicara. Yang ingin berbicara silakan keluar ya. Bodoh aja itu kasih waktu dibaca. Bodoh aja itu untuk buku dibaca. Yang salah hukum.
Angka dari 999 berapa? 1000. Kenapa Anda jawab 1000? Apa alasannya? Biasa lagi bercanda ibu diri. Biasa Bulan. 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 4 dan 5. Ideal jawabannya salah ya. 999 itu 3. Paham? Oh iya. Cluenya bunyi itu bulat. Paham kan? Nah, fokus ya. Nah, selanjutnya angka 8. 50. 2. Tenang. 'Harus keinginan kita sendiri.
Gimana? Jadi sholat itu harus dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Dalam keadaan sholat kita itu, kita harus dalam keadaan wangi. Pernah mendengar? Pernah bersih kan? Yang keempat, itu dalam keadaan bersih dan wangi. Yang kelima, memakai tutup kepala bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki sholat harus wajib pakai peci. Paham kan? Yang keenam, tidak depan pintu agar tidak menghalangi orang yang tidak berjalan di tempat yang bersih. Misalkan kita sholat berjamaah di masjid, kita tidak boleh berdiri di depan pintu di belakang. Kita tidak boleh berdiri di depan pintu karena menghalangi orang yang tidak berjalan. Yang ketujuh, masuk dalam sholat. Dalam sholat tidak ada yang menoleh kiri ke kanan. Biasa kalian seperti itu kan? Sholat tidak boleh dijadikan bahan bercandaan. Jadi yang ke-8, menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang ke-9, menyesal dan bersedih jika tidak dapat menunaikan sholat dan menikmati sholat yang baik. Apa maksudnya? Rasa takut kalau Bentuk kecil. Pernah begitu? Nah, selanjutnya ada bagi makmum yang sholat berjamaah. Kita bisa dulu aja silakan. Yang pertama, hendaknya jangan terlambat dalam sholat berjamaah. Kalau kita ingin sholat berjamaah, kita sebagai makmum itu usahakan dulu Yang kedua, sebelum imam masuk masjid, makmum tidak boleh bangkit untuk sholat walaupun iqamah sudah dilakukan. Jadi kalau belum ada instruksi dari imam, kita tidak boleh langsung bangkit untuk sholat. Yang ketiga, langsung mengikuti gerakan imam ketika terlambat masuk. Anak-anak itu pasti pernah kan terlambatnya masuk sholat. Pernah masuk sholat kan? Selanjutnya ada bagi imam yang sholat berjamaah. Yang pertama, hendaknya dipilih imam yang lebih utama. Yang kedua, hendaknya imam tidak boleh takbiratul ihram sebelum saf lurus. Nah, anak-anak ini yang laki-laki kan besoknya kalau masuk kita jadi imam kan? Baik dari keluarga kalian ataupun di masyarakat. Nah, perhatikan ada pada sholat kita sebagai imam. Yang ketiga, hendaknya imam mendengar sholatnya. Paham? Nah, selanjutnya kita masuk materi zikir. Ino, jelaskan pengertian zikir. Zikir menurut bahasa sebuah menunjukkan niat menjaga menyakiti dan perbuatan baik. Menurut istilah zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi Anda bisa lihat di podcast Al-Bukaikan zikir berbahasa yang menyebut menunjukkan mengingat, menjaga, mengerti dan berbuat baik. Anak-anak ibu sering berzikir kan? Selanjutnya menurut istilah artinya mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi kalau seringkali kita berzikir kita akan mengingat Allah. Yang kedua, dalil nakli tentang zikir. Bisa bilang. Dalil nakli tentang zikir terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Artinya, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengakukan kepadamu, serta bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu menghindari aku. Emak
Vino kan kali sama itu. Nah, bisa dong. Selanjutnya berzikir dengan zikir dan mirip yang telah dicontohkan Rasulullah. Apa yang dilakukan? Selanjutnya mencoba memahami bagaimana dan masuk dalam melakukannya. Yang selanjutnya memakai tempat yang bersih dan memakai pakaian yang rapi. Memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan mata dengan memejamkan mata, jalan-jalan panca indera silakan tertutup dan menyebabkan panca indera hati terbuka. Selanjutnya menurut Ibnu Atta, penulis kitab Al-Hikam, zikir bagi menjadi yaitu suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah. Yang kedua, zikir kafi yaitu zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai dengan lisan maupun tidak. Yang ketiga, zikir hati yaitu zikir yang dilakukan dengan penuh jiwa raga, tahliyah dan batinnya kapan saja dan di mana saja, dan memperkuat seluruh jiwa raga dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada menurut Imam Al-Ghazali ada 4 tingkatan zikir. Yang pertama, yang pertama zikir hanya dengan lisan. Biji, bacakan yang kedua. Biji. Biji itu yang itu landai. Pausan. Dan yang kedua, zikir dengan lisan disertai hati secara dipaksa-paksakan. Biasa malam-malam duha ingat kata-kata yang takalluf. Jadi kalau ada soalnya dengan artian, kalian bakal tahu itu takalluf itu zikir yang bisa disertai hati secara dipaksa-paksakan. Yang ketiga, zikir dengan hati dan hadirnya pada lisan tanpa dipaksakan. Yang keempat, zikir dengan benar menunjang ke dalam hati nurani sehingga orang yang berzikir merasa mendalam di dalamnya. Paham? Paham tidak ibu apa? Vino Istighfar. Apa mengucapkan dengan aku atau salah itu? bukan jadi Istighfar. Pernah anak ibu mengucapkan kata-kata istighfar? Gimana caranya? astagfirullah. Istighfar memiliki arti memohon ampunan. Istighfar termasuk dalam salah satu bacaan yang selalu disebutkan dalam berzikir dan mengingat Allah. Allah merupakan salah satu zat yang maha pengampun, memerintahkan kepada manusia untuk selalu meminta ampunan kepadanya. Yang kedua, dalil tentang istighfar. Terdapat dalam Quran surah Artinya, segeralah kamu kepada ampunan dari orang pada orang yang selanjutnya keutamaan istighfar. Yang pertama, senantiasa kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan diri tidak berdosa. Yang keempat, menjadikan diri tidak berdosa. Yang kelima, yang Allah. Keenam, bermaafkan. Yang ketujuh, nah, dari pengertian yang sudah Anda sebutkan, apakah Anda sudah masuk dalam poin tersebut? Sudah masuk dalam 7 poin
suka berbangga hati, kurang-kurangilah. Ada yang mau. Jadi kalau kita beristighfar itu membuat hati kita jadi lebih tenang. Yang kelima akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mau berapapun kalinya Anda menyebutkan kata istighfar, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keenam, mudah untuk memaafkan orang lain dan tidak menjadikan dendam. Yang di depan namanya siapa namanya? Ya, bangun. Yang ketujuh, katakan kepada dan selanjutnya itu ada satu miliar laki. Ada pelajar dulu deh. Siapkan kertas satu lembar dan bikin kesimpulan. Kertas satu lembar enggak harus dua nak Iban. Selebar. Abi dia udah baik. Kesimpulan tidak ada suara. Iya makan nasi depan. Asam bakar. Apa makan tuh? Asam bakar. Ini asam bakar. Buat beda ada Jelas tahu ya. Tidak tahu. Iya, Pak. Ada yang jalan-jalan. Woi bisa. Alif. Tidak ada suara ya. Ambil kesimpulan dari video yang telah Terus dari lu, soalnya kok masa salah itu. Ada sesuatu bersihkan. Banyak lagi Pak.
Dekat-dekat. Kaunya ini lah. Udah kan lebih. Dia tuh bilang gitu ya, no. Bikin kesimpulan masing-masing tidak ada yang mencontoh. Contoh hari itu. Contoh hari itu. Contoh always Oh, coba nilai yang oke, nah